Halo, tes tes. Ibu udah terdengar suara saya belum, Bu? Sebentar. Siap. Sudah, Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah. Mulai ya, Bu ya. Siap, Ibu. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, tes wabarakatuh. tes. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah Apakah suara menganugerahkan kita nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di webinar malam ini. Salawat dan salam ya? kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Bismillah. keluarganya, para Assalamualaikum sahabat, serta warahmatullahi orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Amin. wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ratnasari. Di webinar ini saya bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Masya Allah sudah sampai 500 peserta ya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya malam ini? Boleh di open mic. Gimana? Mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah nih antusiasnya besar sekali ya Bu ya. 500 peserta di Zoom Meet. Ini live live via streaming YouTube juga ya Bu. Jadi yang tidak berkesempatan hadir di ruang Zoom ini bisa menyimak di live streaming YouTube. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya, ya Alhamdulillah nih Bapak Ibu guru masih Assalamualaikum. menyempatkan meluangkan waktunya Assalamualaikum. untuk hadir di malam ini setelah tadi pagi sampai sore ya berkecimpung di sekolah eh, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang guru. Alhamdulillah sampai malam ini masih semangat untuk kita sama-sama belajar dan berbagi. tes. Selanjutnya, saya ingin menyapa dulu nih narasumber kita yaitu Ibu Ai Fitria Silva. Bagaimana Ibu kabarnya? Iya, Alhamdulillah baik, Bu Ratna. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, sehat, semangat ya Bu ya. Ya, Alhamdulillah semangat. Nah, izinkan saya membacakan terlebih dahulu daftar aktivitas pembelajaran pada webinar malam ini. Yang pertama pendahuluan, tadi sudah ya Bapak Ibu Guru. Terus dilanjutkan materi pertama tentang pengenalan platform Merdeka Mengajar. Materi kedua nanti akan dilanjutkan tentang aksi nyata, khususnya topik iklim sekolah aman mencegah intoleransi. Materi yang ketiga yaitu tips dan trik untuk lolos validasi aksi nyata. Yang kelima nanti kita akan buka diskusi atau tanya jawab atau berbagi inspirasi. Mungkin nanti akan dibuka dalam tiga tiga cara, yaitu yang pertama dengan langsung. Nanti Ibu Bapak silahkan raise hand biar saya bisa melihat siapa saja Ibu Bapak yang ingin bertanya atau berbagi. Bisa juga via chat di ruang Zoom. Silahkan Bapak Ibu mengetik pertanyaannya di chat atau bisa kita buka via komen di YouTube ya Bu. Siap, Ibu. Siap. Pertanyaan di YouTube bisa kita nanti kalau ada kemungkinan waktu kita akan angkat pertanyaan dari YouTube juga. Selanjutnya nanti akan ada praktik ya Bu. Siap. Praktik membuat aksi nyata di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan refleksi berbagi best practice. Selanjutnya nanti akan ada penutupan. Nah, diharapkan Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini bisa mengikuti dan menyimak webinar ini sampai selesai. Karena nanti akan ada refleksi dan daftar hadir akan dibuka setelah selesai refleksi ya Bu ya. Siap, Seperti Bu. itu. Jadi Bapak Ibu yang menanyakan daftar hadir atau sertifikat nanti ada semua di link microsite. Tapi syaratnya harus mengikuti dulu sampai selesai webinar ini, sampai nanti selesai refleksi.
Seperti itu. Selanjutnya saya akan bacakan profil singkat dari narasumber kita, yaitu Ibu Ai Fitri Silvia, SPDGR. Beliau adalah guru informatika dari SMA Negeri 12 Bandung, Jawa Barat. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka BBGB Jawa Barat. Beliau juga sebagai kontributor perangkat ajar di PMM. Beliau juga sebagai penggerak komunitas belajar guru inspiratif di PMM. Nah, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya akan kita simak bersama pemaparan materi yang berjudul Berbagi Praktik Baik, Tips dan Trik Lolos Validasi Aksi Nyata, Platform Merdeka Mengajar, khususnya untuk topik Iklim Sekolah Aman Mencegah Intoleransi. Kepada Ibu Ai, saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Ratna Sari yang kita sebetulnya sama-sama di narasumber berbagi praktik baik IKM BBGP Jabar ya Bu ya. Iya. Baik, Iya. mohon izin saya share screen untuk materinya Bapak Ibu. Mohon izin sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Bu, Sudah sudah terlihat. Bu, sudah terlihat. Baik, Sudah terlihat, Bu. Sudah bismillahirrahmanirrahim. terlihat Bu, jelas. Iya. Sudah, Bu. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti webinar kali ini. Kebetulan ini adalah webinar perdana dari komunitas belajar guru inspiratif. Alhamdulillah luar biasa sekali, ternyata pesertanya bisa di atas 3.000 orang gitu ya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu dari provinsi mana aja ini Bapak Ibu yang hadir? Sumatera Selatan, Palembang. Kalimantan Barat. Barat, Sumatera Barat, Monoha. Jawa Barat. Jawa Barat, Bu. Sumatera Barat, Dari berbagai Sulawesi, hadir. Sulawesi Selatan, Bu. Padang, ikuti Sumatera Utara. untuk berbagi webinar berbagi praktik dari Bapak SMP Ibu ya, 20 Padang, giat dan berkarya. Walau kita Sulawesi Barat. seharian sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pengajar. Alhamdulillah dari DKI Jakarta hadir dan menyimak Ibu. Alhamdulillah siap Ibu. Terima kasih. Dari Jawa Tengah hadir Ibu. Dari Banten, alhamdulillah hadir Ibu. Jakarta Barat, hadir Ibu. Purwokerto hadir. Dari Tanjung Pinang Ibu, Kepulauan Riau hadir. Palembang hadir. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Jawa Barat hadir Ibu. Kota Palopo Bu, dari Sulawesi Selatan. Belitung hadir Ibu. Siap Bu, ya. Alhamdulillah ya. Perkenalkan nama saya Fitri Silvia, saya sebagai guru informatika di SMA Negeri 12 Bandung, Jawa Barat. Di sini saya bersama-sama dengan Ibu Ratna, yaitu di narasumber berbagi praktik baik IKM BBGP Jabar, dan juga sebagai kontributor perangkat ajar di PMI. Jawa Timur hadir Ibu. Ya. Nah, untuk webinar kali ini mohon izin berjudul berbagi praktik baik, tips dan trik lolos validasi aksi nyata, topik iklim sekolah aman mencegah intoleransi. Nah, tujuannya yang pertama yaitu mengetahui lebih dalam lagi mengenai platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian yang kedua, mempraktikkan tips dan trik lolos validasi aksi nyata PMM. Kemudian yang ketiga, berbagi praktik baik aksi nyata topik iklim sekolah aman mencegah intoleransi dengan
tema Malaikat Kebaikan. Nah, sebelumnya di sini ya saya sendiri memang sebagai penggerak dari komunitas belajar guru inspiratif, kita sepakat bersama-sama yang pertama pendaftaran webinar hanya melalui komunitas belajar PMM guru inspiratif. Kemudian informasi kegiatan berupa undangan, daftar hadir, kemudian flyer, background, sertifikat, materi, YouTube, Telegram, akun Kompol PMM, dan lain-lain sudah lengkap tersedia di microsite yang sudah dibuat yaitu di s.id slash guru inspiratif 2024 yang sudah tersedia di sini. Nah, kemudian untuk pengisian daftar hadir muncul ketika kegiatan berlangsung sampai dengan maksimal 23 lebih 59 pada hari yang sama, berarti hari ini ya Bapak Ibu, ini untuk mendapatkan sertifikat gitu. Nah, kemudian mohon izin juga jika memang tidak kebagian Zoom, nah peserta dapat mengikuti kegiatan dengan live streaming YouTube yang dikirim melalui akun Telegram, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pengenalan dulu sekilas mengenai platform Merdeka Mengajar. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang belum mengenal dari PMM. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nah, platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya ada 4 kelompok. Di sini ada pengembangan diri, kemudian ada mengajar, ya, kemudian ada inspirasi, dan ada tentang kurikulum Merdeka. Nah, untuk pengembangan mandiri sendiri, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, seleksi kepala sekolah, seleksi refleksi kompetensi, LMS, dan yang euforia saat ini sudah ada di Januari ini yaitu pengelolaan kinerja. Kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini tentang belajar kurikulum Merdeka di sebelah sini. Nah, pada bagian belajar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa menemukan menu tentang kurikulum Merdeka. Ini berisi informasi pengenalan prinsip dasar dan konsep pembelajaran yang berpusat pada murid, serta penerapan kurikulum dengan mempelajari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Ini berisi kumpulan materi tentang kurikulum Merdeka yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri melalui pelatihan mandiri. Nah, kemudian fitur berikutnya yaitu ada pada kegiatan belajar mengajar bisa menemukan menu ada asesmen murid. Kemudian berisi kumpulan paket soal asesmen diagnostik berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu untuk membantu mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Kemudian ada perangkat ajar yang memuat berbagai materi pengajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti bahan ajar, modul proyek, dan buku teks. Jadi Bapak Ibu, jika membutuhkan bahan ajar, modul ajar bisa di-download di perangkat ajar ini. Dan tentunya yang bisa mengupload perangkat ajar ini adalah yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri topik perangkat ajar. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran. Nah, ini berisi tentang informasi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini berisi rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis ya di dalam fase pembelajaran untuk murid. Nah, kemudian ada topik yang memang sering kita lihat di PMM gitu ya, yaitu topik-topik yang ada pada pelatihan mandiri. Ini di pengembangan diri bisa menemukan menu pelatihan mandiri yang memuat berbagai pelatihan yang dibuat singkat agar Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan secara mandiri, kapanpun, dimanapun. Nah, untuk SMA sendiri, karena saya sendiri memang mengajar di SMA, itu total topik pelatihan mandiri yang tersedia itu sudah ada di 44 topik. Nah, di sana di dalam satu topik itu bisa ketika sudah selesai membuat aksi kita itu jumlah
jamnya ada yang 32 sampai bahkan ada yang 40 begitu. Bagaimana jenis topik pelatihan mandirinya seperti apa. Dan untuk e-kinerja sendiri itu bisa mencapai 8 poin untuk sertifikat pelatihan mandiri. Nah, kemudian ada komunitas. Nah, ini komunitas yang berisi kombel di seluruh Indonesia dan dapat digunakan guru untuk berbagi praktik baik dan sarana belajar, juga diskusi bersama dengan guru lainnya. Salah satunya yaitu kombel guru inspiratif gitu. Nah, syarat untuk bisa mendaftarkan komunitas yaitu Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan pelatihan mandiri di topik kurikulum ya. Lalu kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi dan ada LMS untuk bagian pengembangan diri. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ingin mencari dan berbagi inspirasi, nah di sini ada video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik gitu ya. Nah, pada bagian mencari dan berbagi inspirasi bisa menemukan video inspirasi berisi kumpulan video inspiratif yang dibuat langsung oleh Kemendikbudristek dan para ahli gitu sebagai referensi. Nah, kemudian ada bukti karya berfungsi tempat dokumentasi karya Bapak Ibu untuk menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru. Ini bukti karya bisa berupa modul ajar, bahan ajar, kemudian video praktik baiknya, ataupun cerita praktik baik, dan yang lainnya itu bisa ditampilkan di bukti karya. Nah, kemudian ada ide praktik yang berisi konten-konten praktik baik yang telah dikurasi oleh tim Kemendikbudristek ya. Nah, kemudian bagaimana sih tips dan trik lolos validasi aksi nyata di platform Merdeka Mengajar? Nah, ini khususnya saya subtopiknya yaitu mengenai iklim sekolah aman mencegah intoleransi. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu membuka aplikasi Merdeka Mengajar di handphone ya, atau masuk ke http guru.kemdikbud.go.id. Nah, di sini bisa pilih pelatihan mandiri. Nah, pelatihan mandiri di sebelah kiri ya. Nah, kemudian pilih topiknya. Di sini ada topik yang banyak, untuk SMA itu sudah ada di 44 topik gitu ya. Dipilih topiknya mau yang mana gitu ya. Kemudian di sana ada video gitu ya, ada video dan bahan ajar yang bisa kita tonton gitu ya. Nah, contohnya salah satunya ini yang iklim sekolah aman mencegah intoleransi, di mana topik ini membahas tentang definisi, bahaya, serta cara mencegah intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Nah, dengan mempelajari topik ini, Bapak Ibu diharapkan memahami cara mencegah dan merespons tindakan intoleransi di satuan pendidikan. Untuk melengkapi pemahaman topik ini, harus dilakukan aksi nyata ya dengan melakukan kegiatan pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bertoleransi murid di kelas. Nah, untuk modul pelatihannya dalam mencegah intoleransi ini, di antaranya yang pertama ada membangun jembatan untuk keragaman. Nah, kemudian mencetak penggerak di sekolah, kemudian tegas tanpa bias, kemudian agar sama-sama meski beda-beda, kemudian modul 5-nya ada taktis saat kritis. Nah, di dalam modul-modul ini, di dalamnya ada video, kemudian selain video ada bahan ajarnya juga, selain bahan ajar ada post-testnya juga, kemudian ada refleksi yang harus kita isi gitu. Kemudian yang terakhirnya adalah iklim sekolah aman, membuat aksi nyatanya. Nah, di sini saya sendiri untuk aksi nyatanya memilih melaksanakan games pembelajaran Malaikat Kebaikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana tips dan triknya? Nah, yang pertama, membuat aksi nyata sesuai instruksi dari pelatihan mandiri. Setiap aksi nyata itu di dalamnya ada instruksinya, harus bagaimana, apa saja yang harus diunggah gitu ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Bahkan banyak dari topik-topik aksi nyata, pertanyaan refleksinya pun sudah disajikan di sana gitu. Hanya tinggal kreativitas Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan refleksi gitu ya, yang dibagikan
baik itu ke siswa ataupun ke guru gitu, ke rekan sejawat. Nah, kemudian yang kedua, ya menampilkan apa saja yang harus diunggah dalam aksi nyata tersebut. Kemudian yang ketiga, menampilkan resume gitu ya dari materi pelatihan mandiri seperti tadi untuk mencegah intoleransi. Resumenya itu terdiri dari 5 modul gitu. Nah, itu dibuat aja resumenya. Kemudian menampilkan bahan ajar kegiatan aksi nyata. Nah, biasanya setiap kegiatan aksi nyata biasanya harus menampilkan bahan ajarnya gitu ya. Atau apa saja yang ditagih gitu, bisa berupa RPP misalnya ya, atau berupa asesmen gitu. Nah, kebetulan di sini bahan ajarnya atau schedule pembelajarannya seperti apa gitu untuk kegiatan aksi nyatanya. Kemudian yang kelima, menampilkan dokumentasi aksi nyata berupa foto kegiatan. Nah, ini dokumentasi ini sifatnya wajib, Bapak Ibu. Nah, ini minimal 3 sampai dengan 6 foto harus ada gitu minimal. Kemudian yang keenam, menampilkan refleksi umpan balik baik melalui Google Form, kemudian umpan balik secara wawancara, atau umpan balik melalui chat WhatsApp atau Telegram, ataupun misalnya secara langsung ya. Nah, ini umpan baliknya kategorinya bisa bermacam-macam. Bisa melalui Google Form gitu ya. Kemudian bisa secara wawancara gitu. Kemudian bisa melalui chat gitu ya, di screenshot itu bisa. Nah, untuk umpan balik ini tentunya disesuaikan dengan instruksi dari aksi nyata itu. Apakah umpan baliknya itu ke rekan sejawat ataukah ke peserta didik gitu. Kita sesuaikan dengan instruksi dari pelatihan mandiri itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan contoh dari aksi nyata berikut yang sudah divalidasi. Nah, ini aksi nyata yang telah dibuat ya mengenai mencegah intoleransi berupa games malaikat kebaikan ya. Boleh sambil dipraktikkan juga. Nah, untuk simpelnya kalau saya pribadi gitu, saya sudah mencoba membuat aksi nyata baik itu melalui Microsoft Word, kemudian melalui PDF, melalui video dan lain-lain. Nah, setelah melalui berbagai percobaan aksi nyata itu ternyata yang lebih cepat divalidasi dan lebih mudah dipahami itu memang melalui eh, media Canva gitu ya, karena bisa lebih terarah, terstruktur gitu. Mulai sekarang ini dari judulnya dulu gitu ya. Kemudian, nah untuk sertifikatnya sendiri itu terdiri dari 32 jam ya. Ini sesuai dari judul modulnya tadi. Yang pertama membangun jembatan untuk keragaman, mencetak penggerak di sekolah, tegas tanpa bias, kemudian agar sama-sama meski beda-beda, kemudian taktis saat kritis, kemudian pembuatan aksi nyatanya dan belajar sinkronus ya. Nah, lalu setelah itu, nah ini masuk ke instruksinya. Setelah cover, saya selalu menampilkan aksi nyatanya. Di sini instruksi aksi nyatanya berupa malaikat kebaikan. Nah, yang pertama, guru mengajak murid menyiapkan 1 lembar kertas kosong berisi namanya. Lalu pada hitungan ketiga, kertas akan diberikan kepada teman sebelah kiri, lalu ke belakang. Nah, kemudian di setiap kertas, murid menulis setiap kebaikan, kelebihan dan kebaikan. Minimal 1 murid yang namanya tertera di kertas. Nah, begitu juga selanjutnya sampai kertas kembali kepada pemiliknya. Lalu murid diberikan waktu 30 detik untuk menulis kelebihan dan kebaikan. Nah, untuk mengukur waktu dengan stopwatch, ya bisa dengan stopwatch, ya bisa dengan hitungan juga ya. Nah, ketika stopwatch berbunyi, kertas berpindah ke meja lain. Setelah selesai, setiap murid bergantian membaca kertas kelebihan dan kebaikan tersebut di depan teman-temannya jika mereka bersedia. Ya, kemudian guru memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai dan mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain, serta berlaku baik kepada orang lain. Kemudian guru meminta umpan balik dari murid secara lisan dengan bertanya perasaan mereka setelah aktivitas. Kemudian yang terakhir, unggah bukti dalam 1 dokumen berisi rencana pembelajaran, dokumentasi kegiatan pembelajaran, kemudian dokumentasi umpan balik dari murid. Nah, ini instruksi ini sama sekali tidak saya edit, ini pure dari pelatihan mandiri
iklim sekolah aman mencegah intoleransi gitu ya. Instruksinya seperti ini ya. Selanjutnya, nah apa saja yang harus diunggah? Nah, di sini berarti kan sudah ada gitu ya yang harus diunggahnya. Yang pertama, rencana pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, dokumentasi KBM-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling wajib karena rata-rata tidak divalidasi itu karena tidak adanya umpan balik. Jadi umpan balik ini sifatnya eh, sangat wajib ya untuk umpan balik ya. Kemudian, nah ini resume dari setiap modul ya. Untuk setiap modul di sini yang pertama mengenai membangun jembatan untuk keragaman. Ini mengenai konsep membangun hubungan inklusif di tengah keragaman sosial gitu ya, melibatkan kesadaran, penghargaan dan tindakan gitu. Bapak Ibu bisa meresume sendiri dari video gitu atau bisa kita memanfaatkan artificial intelligence gitu ya supaya lebih mudah yang tentunya diparafrase dan disesuaikan dengan modul-modul ataupun video pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. Gitu ya. Kemudian yang kedua materinya tentang merdeka dari prasangka, yaitu upaya untuk membebaskan diri dan masyarakat dari sikap prasangka yang menghambat hubungan inklusif. Ya. Kemudian modul yang berikutnya mengenai meruntuhkan piramida kebencian, gitu ya, mengacu pada usaha untuk mengatasi dan menghancurkan struktur kebencian yang mungkin muncul dalam masyarakat, gitu ya. Kemudian setelah meruntuhkan piramida kebencian, masuk ke strategi mengasah empati, gitu ya, merujuk pada pendekatan untuk meningkatkan kemampuan empati melalui serangkaian strategi-strategi, gitu ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu kunci merespon intoleransi. Ini mengenai strategi yang efektif untuk mengatasi dan merespon tindakan intoleransi gitu ya dalam masyarakat gitu ya. Ini konsepnya menekankan pentingnya dialog terbuka gitu ya, pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk memahami perbedaan ya. Kemudian pentingnya menghargai dan mengapresiasi dan kelebihan orang lain gitu ya. Ini menyoroti nilai pentingnya memberikan penghargaan terhadap kebaikan dan kelebihan individu lain dalam interaksi sosial. Baik, selanjutnya pentingnya berperilaku baik kepada orang lain gitu ya. Setelah tadi ada pentingnya menghargai dan mengapresiasi kebaikan dan kelebihan orang lain. Selanjutnya pentingnya berperilaku baik kepada orang lain gitu ya, menyoroti arti penting perilaku positif dalam interaksi sosial. Nah, kemudian bagaimana rencana pembelajarannya? Nah, untuk rencana pembelajarannya itu sendiri, nah tadi kan sudah disampaikan resumenya ya, ada covernya, judulnya, kemudian apa saja yang harus diunggah, kemudian instruksinya apa saja. Nah, bagaimana rencana pembelajarannya? Nah, untuk rencana pembelajarannya di sini judulnya membangun etika berperilaku baik di SMA Negeri 12 Kota Bandung. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami pentingnya berperilaku baik terhadap orang lain, kemudian mengembangkan kemampuan empati dan kesadaran terhadap kebaikan dan kelebihan orang lain, kemudian menerapkan perilaku positif dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, kemudian untuk materi pembelajarannya, ini tentang pentingnya berperilaku baik, gitu ya, diskusi tentang dampak positif perilaku baik, kemudian menyajikan contoh kasus di mana perilaku baik memiliki pengaruh positif, gitu ya. Kemudian menghargai kebaikan dan kelebihan orang lain, kemudian mendiskusikan keunikan dan kelebihan setiap individu. Nah, kemudian ini praktiknya di kelas yaitu membuat daftar kebaikan dan kelebihan masing-masing siswa di kelas. Kemudian strategi mengasah empati. Nah, di sini menggunakan role play untuk mengajarkan siswa ya melihat situasi gitu ya. Kemudian berbicara tentang pengalaman mereka ya dan mencoba memahami perasaan teman-teman sekelas. Kemudian ini tentang meruntuhkan piramida kebencian, eh, mengenai analisis kasus-kasus intoleransi dan memahami akar penyebabnya. Ini bisa juga dilaksanakan dengan diskusi kelompok. Di mana perilaku baik memiliki pengaruh positif.
Nah, kemudian pentingnya menghargai kebaikan dan kelebihan orang lain gitu ya. Kemudian kegiatan evaluasi ada diskusi kelompok, kemudian ada proyek kebaikan gitu ya, kemudian presentasi empati gitu. Ini praktiknya. Nah, untuk pendekatannya, pengajaran yang saya lakukan ini dilaksanakan dengan kombinasi antara ceramah, kemudian diskusi, latihan kelompok, dan proyek berbasis tindakan. Nah, di sini guru ya, atau saya sendiri berperan sebagai fasilitator untuk mendorong partisipasi aktif dan diskusi yang mendalam gitu ya. Selama pelajaran, nilai-nilai seperti kerjasama, penghargaan, dan empati akan ditekankan sebagai landasan etika berperilaku baik. Nah, untuk sumber materinya, materinya bisa didukung oleh artikel, video, studi kasus yang relevan gitu ya. Kemudian menghargai kebaikan dan kelebihan orang lain gitu ya, materi-materi tentang mencegah intoleransi gitu yang bersumber dari platform Merdeka Mengajar atau sumber-sumber lainnya. Nah, kemudian ini poin yang wajib ya, poin yang wajib Bapak Ibu, salah satu yang wajib itu dokumentasi. Dokumentasi KBM-nya. Nah, di sini ada pemaparan materinya. Ketika pemaparan materi yang tadi sudah saya sampaikan, tiap modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua ada game ya. Gamenya mengenai malaikat kebaikan gitu ya, malaikat kebaikan. Di mana kan siswa menulis dulu nama masing-masing gitu ya. Setelah menulis nama masing-masing, itu diputar gitu ya, diputar ke kanan misalnya, ya. Ditulis kelebihan yang ada di kertas itu apa gitu kelebihannya. Ternyata dengan game seperti ini, para siswa sangat berantusias gitu ya melaksanakannya. Jadi siswa itu merasa sangat dihargai dan ternyata disenangi oleh teman-temannya gitu ya. Ternyata teman-temannya sangat menghargai kelebihannya gitu. Ini bisa dijadikan ice breaking juga Bapak Ibu untuk game Malaikat Kebaikan ini. Ice breaking sekaligus aksi nyata gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya Bapak Ibu, ice breakingnya dapat gitu, ngajarnya dapat, aksi nyatanya juga dapat, sertifikatnya juga dapat gitu ya. Nah, kemudian ini masih pemahaman, maaf, mohon izin, pemaparan materi gitu ya. Kemudian ketika KBM-nya ini ketika menulis refleksi ya, menulis refleksi. Kemudian setelah ditulis kebaikan siswa ya setelah berkeliling gitu ya. Nah, siswa tersebut mempresentasikan satu persatu gitu kebaikan apa yang ada di dalam dirinya menurut teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada presentasi, selain presentasi kebaikan juga presentasi umpan balik gitu. Bagaimana gitu ya pembelajaran atau games dari malaikat kebaikan ini gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga yang sangat wajib Bapak Ibu, dokumentasi hasil aktivitas dan umpan balik. Nah, inilah yang diisi oleh siswa ya ketika games malaikat kebaikan tersebut gitu ya. Sebetulnya tidak usah banyak, cukup minimal kalau tidak salah minimal 3, cuman kalau saya pribadi cari amannya minimalnya di 5 sampai 6 gitu ya. Minimal sampai 5 sampai 6 difoto saja, kemudian ditampilkan di Canva ini dan nanti dikonvert PDF gitu ya. Setelah dikonvert PDF baru diupload ke platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu selain dari umpan balik melalui langsung ya, ini langsung di kertas gitu ya. Nah, ada umpan balik dari peserta didik gitu ya. Bagaimana perasaan Anda setelah aktivitas KBM mencegah intoleransi malaikat kebaikan gitu ya. Nah, ini menurut siswa-siswa ya. Ini melalui wawancara gitu ya. Menurut salah satu siswa di sini ya, setelah teman-teman menuliskan kelebihan dan kebaikan saya merasa senang karena saya tahu kelebihan dan kebaikan saya yang alhamdulillah bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Sementara kata rekannya juga aktivitas ini seru dan menyenangkan. Jadi lebih menghargai kebaikan-kebaikan kecil yang telah diperbuat oleh orang lain dan kita menjadi lebih dihargai gitu ya. Nah, lalu umpan balik yang lainnya gitu ya. Bagaimana perasaan Anda setelah aktivitas KBM mencegah intoleransi malaikat kebaikan?
Nah, setelah melaksanakan aktivitas ini, saya jadi tahu kelebihan dan kebaikan saya sendiri yang mungkin saya sendiri tidak menyadarinya. Kemudian setelah melaksanakan aktivitas ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman telah menilai dengan baik. Saya sangat senang karena hidup saya jadi merasa berguna. Nah, ini salah satu bukti fisik mungkin ya. Kalau peserta didik ini sangat senang dengan games Malaikat Kebaikan ini. Dan games Malaikat Kebaikan ini tentunya panduannya sudah lengkap tersedia di platform Merdeka Mengajar, topik iklim sekolah aman mencegah intoleransi, gitu ya. Kemudian, nah ini pertanyaan aktivitas malaikat kebaikan yang saya sampaikan kepada peserta didik gitu. Selalu saya lampirkan juga di PDF-nya. Nah, ada namanya, kelas, kemudian, nah ini kan ditulis dulu oleh nama masing-masing. Nah, setelah ditulis oleh nama masing-masing siswa, kemudian di-share gitu ke teman sebelah kanannya ya. Tuliskan kelebihan dan kebaikan nama temanmu yang tertera dalam kertas ini. Tulis satu gitu ya. Setelah dalam 30 detik gitu ya, share lagi ke kanan sampai 10 nomor ini terisi ya. Kemudian nah, umpan baliknya setelah temanmu mengisi kelebihan dan kebaikan, lalu presentasikan dan ungkapkan gitu bagaimana perasaanmu setelah aktivitas ini gitu ya. Nah, mungkin sekian ya. Terima kasih. Nah, ini demikian aksi nyata PMM mencegah intoleransi malaikat kebaikan gitu ya. Dari mulai tadi pengenalan PMM-nya, kemudian masuk ke pelatihan mandiri, kemudian masuk ke topik iklim sekolah aman mencegah intoleransi, kemudian tips dan triknya, dan yang terakhir sampai contoh gitu ya, praktik membuat aksi nyata PMM mencegah intoleransi ini. Nah, sekian mungkin materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wah, Masya Allah nih pemaparan materi dari Ibu Ai Fitria. Masya Allah lengkap banget ya Bu ya. Udah udah detail banget nih, udah terperinci banget sampai contoh praktiknya. Nah, mungkin banyak di antara Bapak Ibu di sini yang ingin berdiskusi atau bertanya jawab. Boleh Pak Bu dipersilahkan raise hand atau diketik di kolom komentar Zoom, atau yang menyaksikan via YouTube bisa ditulis di kolom komentar YouTube. Nanti akan saya bacakan secara bergantian. Sekarang saya bacakan dulu, dipersilahkan dulu penanya dari langsung ya yang raise hand. Silakan Bapak ini sepertinya Bapak Gusti Suhardi. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Jadi baik, banyak terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Gusti Suhardi dari Sulawesi Barat, SMP 4 Negeri Setap Rantai Bulan Timur. Masya Jadi Allah, silakan Bapak. saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan banyak materi pada malam hari ini, dan salam kenal kepada semua Bapak Ibu guru dan terlebih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin khusus pada topik-topik yang ada di PMM. Jadi yang saya mau tanyakan adalah topik khususnya pada tentang beberapa topik di PMM itu ada yang tidak bisa terbuka videonya Bu. Jadi mungkin untuk melanjutkan ke aksi nyata itu kita sudah terhambat di situ. Kenapa? Karena ada beberapa video yang tidak bisa terbuka. Contohnya di topik disiplin positif itu ada beberapa materi yang tidak bisa dibuka. Jadi mungkin ada solusi dari Ibu narasumber untuk memberikan saya khususnya bagaimana caranya sehingga bisa terbuka video tersebut. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suhardi. Selanjutnya ya langsung dijawab aja ya Bu Ayah. Boleh, boleh. Dipersilakan Ibu Ai Fitria. Tadi Bapak Gusti Suhardi menanyakan ada topik yang tidak bisa terbuka videonya sehingga menghambat Bapak Suhardi untuk melakukan aksi nyata. Bagaimana solusinya Ibu?
Fitri, Ya, baik. dipersilakan. Siap, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan video yang mungkin tidak bisa terbuka, ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin bersyarat gitu. Saya pernah mencoba pada topik apa ya? Ada salah satu topik gitu ya, yang memang bersyarat. Jadi tidak bisa lanjut ke video berikutnya ketika belum mengisi eh, refleksi gitu, atau belum mengisi soal. Ada soal yang biasanya 1 sampai 2 soal gitu yang harus diisi. Kemudian setelah itu ada refleksi, eh, refleksi ceritanya gitu. Di sana ada biasanya. Biasanya ketika setelah selesai menulis refleksi, biasanya langsung terbuka lagi, bisa dibuka lagi untuk video berikutnya gitu, Pak. Biasanya seperti itu ya Bu Ratna ya. Mungkin Bu Ratna juga lebih berpengalaman gitu. Iya Bapak, jadi untuk membuka video di tiap modul aksi nyata itu, kita harus selesaikan dulu secara berurutan. Jadi modul di video di modul kedua itu tidak akan bisa terbuka kalau Bapak belum menyelesaikan menyimak video di modul ke-1. Setelah menyimak, nanti ada soal pemahaman Bapak kerjakan. Setelah mengerjakan soal pemahaman, lanjut ke refleksi. Nanti kalau itu udah checklist hijau semua, baru bisa menonton video di modul kedua. Seperti itu, Bapak. Bisa ditanggapi Bu, mohon izin. Iya, dipersilahkan. Eh, untuk centang birunya Bu, saya sudah paham, tapi ketika kita buka video, di situ muncul video tidak tersedia. Kemudian dibawanya lagi, video ini dibatasi. Harap periksa pembatasan administrator Google Workspace dan atau pembatasan administrator jaringan. Jadi itu yang muncul Bu. Terima kasih. Mungkin di bagian koneksi, Bapak, mohon izin untuk koneksi di eh, koneksi internetnya gitu. Atau kalau tidak tersedia, bisa juga di sana dibuka, Bapak, di play gitu YouTube-nya. Oh iya ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Siap sama-sama, Pak. Semoga bisa dicoba ulang ya Bapak, atau di PMM-nya mungkin di logout dulu dulu ya Bu ya. Nanti Iya. dicoba login lagi. Mungkin kan karena sekarang lagi banyak banget yang pengen aksi nyata gitu ya Bu ya. Mungkin banyak yang mau akses gitu. Mungkin terkendala di itu. Mungkin nanti bisa dicoba logout dulu akun PMM-nya. Nanti coba login lagi seperti itu Bapak. Mungkin pertanyaan kedua dari kolom chat Zoom. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Susanti Eti dari Kalimantan Barat. Apakah pembuatan media untuk aksi nyata harus menarik dan interaktif, Bu? Pertanyaan dari Ibu Susana Eti. Baik, siap. Ibu Susana, mohon izin menyapa dari Kalimantan Barat ya, Bu ya? Ada di sini. Iya, Bu, dari Kalimantan Barat. Oh, dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung di Kompel Guru Inspiratif di webinar seri 1. Nah, mengenai media gitu ya, yang ditampilkan di aksi nyata gitu ya. Sebetulnya tidak ada kewajiban harus kreatif dan apa interaktif ya tadi ya, kreatif dan interaktif. Hanya saja gitu ya, untuk memudahkan validator gitu ya, untuk memvalidasi aksi nyata yang telah kita lakukan gitu. Sebaiknya memang dibuat semenarik mungkin gitu dan secara terstruktur sesuai dengan instruksi yang ada di aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah terstruktur gitu ya, jelas instruksinya harus bagaimana, harus membuat apa saja yang harus diunggah gitu. Seperti itu, Bapak ya, yang bertanya Bapak atau Ibu, mohon izin dari Kalimantan Barat.
Saya, Bu, karena saya tidak tahu cara mengganti rename itu, Bu. Oh siap Bapak, iya. Gimana Pak? Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Bapak, kembali kasih. Selanjutnya saya pilih pertanyaan dari komentar di YouTube. Pertanyaan dari YouTube dari Bapak Muhammad Iqmal Wahyu Budiman. Assalamualaikum. Bu Ai, bagaimana caranya membangkitkan rasa percaya diri untuk membuat aksi nyata? Sedangkan saya mengajar belum menggunakan kurikulum merdeka. Seperti itu pertanyaannya Bu Ai. Dipersilakan Ibu. Gimana membangun kepercayaannya Bu Ratna ya? Iya, Gimana percaya kepercayaan? diri. Oh, Sedangkan percaya beliau diri. belum menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya seperti itu. Baik, mungkin ini sekedar berbagi praktik baik gitu ya. Meskipun belum menggunakan kurikulum merdeka, tetapi tugas kita sebagai pengajar gitu, selain mendidik siswa-siswi kita, tapi kita juga tentunya harus selalu belajar gitu ya, belajar dan berbagi, mengembangkan gitu ya, atau mencari ilmu pengetahuan yang terbaru, yang up to date gitu ya. Bisa dicoba mungkin lebih semangat lagi gitu ya. Karena pasti nanti ke depannya untuk kurikulum merdeka itu tahu semua ya Bu Ratna ya. Semua akan kurikulum merdeka gitu. Nah, salah satu caranya gitu ya, yaitu dengan PMM ini gitu ya. Di PMM ini Maaf Ibu Ai, suaranya ke unmute, baik, siap. kemut ya. Iya. Nah, apabila Bapak Ibu di sini aktif gitu ya di platform Merdeka Mengajar, baik itu pelatihan mandirinya, baik itu mengunggah bukti karya gitu, mengunggah praktik baiknya. Nah, itu semuanya berpengaruh kepada rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu gitu, di mana rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu juga nanti akan meningkat gitu, yang itu otomatis terdeteksi langsung oleh kementerian ya, Kemendikbudristek gitu ya, Kemendikbudristek. Dan untuk rewardnya mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa yang aktif di PMM ini bisa terundang mungkin seperti kita ya Bu Ratna ya, terundang tiba-tiba terundang gitu ya sebagai narasumber berbagi praktik baik yang diundang langsung oleh kementerian. Begitu mungkin ya Bapak Ibu yang ada di sini atau yang bertanya di kolom chat YouTube, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih kepada Ibu Ai. Selanjutnya untuk penanya langsung, ini Bapak atau Ibu ya? Yuliarma, mungkin Ibu ya? Ibu Yuliarma Ara, dipersilakan Ibu untuk membuka mic-nya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuli Erma dari SMK 2 Tanjung Pinang, Ibu. Bentar, Ibu. Ya. Pinang. Tanjung Pinang tuh di Pulau Sumatera, bukan ya? Sorry, Bu. Ini yang saya tanyakan, saya sangat tertarik sekali dengan malaikat kebaikan tadi. Nah, kebetulan saya ini dari SMK, Ibu. Itu untuk mapel saya bahasa Inggris itu satu hari itu saya sampai ngajar itu 4 atau 8 jam. Nah, di sini saya sangat tertarik membuat aksi nyata seperti yang Ibu Ai bilang tadi, yaitu malaikat kebaikan. Nah, di sini kalau untuk bahasa Inggris, Ibu, mungkin kita tahu semua bahasa Inggris ini termasuk pelajaran yang momok ya, Ibu ya, bagi bagian anak ya, karena mereka sangat sulit sekali di vocabnya. Mungkin saya bisa sharing sedikit atau mungkin ada masukan dari Ibu Ai, gimana caranya kita membuat aksi nyata agar pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan. Kalau tadi kita malaikat kebaikan artinya itu kan di luar pembelajaran bahasa Inggris ya Bu. Saya ingin mungkin Bu Ai bisa memberikan ide kepada saya gimana caranya untuk membuat aksi nyata yang betul-betul
temanya bahasa Inggris gitu loh, Bu. Mungkin itu aja, Bu Ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ai dipersilahkan. Siap, Ibu. Terima kasih. Dari Tanjung Pinang ya, Ibu ya? Iya, iya, Ibu. Iya. Tanjung Pinang. Ya, baik. Nah, untuk aksi nyata yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris gitu ya, Iya, iya, atau Bu. berhubungan dengan mata pelajaran. Iya. Itu banyak topik-topik yang memang berhubungan langsung dengan mata pelajaran. Karena hanya kebetulan untuk topik iklim intoleransi mencegah, maaf, iklim sekolah aman mencegah intoleransi, GIMS Malaikat Kebaikan ini mungkin bisa di sela-sela waktu ice breaking gitu supaya siswa-siswi tidak bosan, apalagi untuk SMK. Setahu saya memang jam pelajarannya itu memang di Iya, Ibu. blok seperti itu ya, Iya, seperti di, produktif langsung 8 jam gitu iya, ya. di blok-blok Ini gitu, Ibu. bahasa Inggris juga kan Iya, langsung 4 sampai 8 jam dalam iya. sehari gitu. Itu bisa di sela-sela untuk ice breakingnya gitu ya. Kemudian kalau ice breakingnya mau berbahasa Inggris juga bisa juga Ibu, itu tidak Iya, tidak jadi masalah gitu. iya, iya. Namun Mm-mm. ada yang memang beberapa topik gitu ya yang langsung berhubungan dengan mata pelajaran. Salah satunya yaitu topik pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Selain itu topik profil pelajar Pancasila. Mm-mm. Maksudnya begini, mata pelajaran yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Iya, Kalau iya. yang profil pelajar Pancasila itu beda lagi, biasanya ada tentang modul P5 gitu, ada lagi di sana. Kemudian mengenai pembuatan perangkat ajar. Nah, perangkat ajar juga itu berhubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh gitu. Dan kelebihannya apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik dari perangkat ajar, itu Bapak dan Ibu secara otomatis akan diundang untuk menjadi kontributor perangkat ajar, di mana perangkat ajar itu bisa digunakan dan diakses oleh seluruh pendidik di Indonesia gitu ya, bisa tercantum di situ, riwayatnya bisa juga tercantum di situ, yang melihat ada berapa orang, yang mendownload berapa orang, dan lain-lain. Begitu mungkin Ibu. Oh iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mungkin kita bisa menyesuaikan ya, Ibu ya, temanya dengan materi pembelajaran kita. Yang penting apa, ada judul di situ intoleransi ya, Ibu ya. Mungkin nanti ada ide-ide lain. Insya Allah kita bisa laksanakan. Terima kasih, Ibu Ai, Iya, atas ininya penjelasan. Sekian, sama-sama Bu. Ibu. Iya. Iya. Ibu Ai, maaf izin. Ini Iya. kalau di topik aksi nyata sekolah aman mencegah intoleransi itu, pilihan aksi nyatanya satu untuk guru, untuk itu pilihannya satu atau lebih dari satu ya Bu? Karena saya kebetulan juga belum mengerjakan aksi nyata untuk topik ini. Sepertinya kalau udah selesai nanti terlihat Bu, biasanya ada yang khusus untuk guru dan ada untuk kepala sekolah, biasanya seperti itu. Enggak, maksud saya gini Bu, kan biasanya di topik-topik yang lain itu yang untuk guru tuh ada beberapa pilihan judul aksi nyata. Kalau ini pilihan judulnya cuma satu aja untuk malaikat kebaikan atau ada pilihan judul lain? Sepertinya kalau dibuka ada pilihan judul lain Ibu. Jadi yang tidak hanya melaksanakan games gitu, tapi tetap aja sih kalau alangkah baiknya memang terstruktur dari materinya juga disampaikan gitu. Ada materinya, kemudian ada dokumentasi dan ada umpan balik gitu. Nah, kebetulan yang saya lihat yang memang menarik gitu ya, yang menarik inspiratif untuk siswa itu yang games ini, games Malaikat Kebaikan ini gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu ya izin menambahkan sedikit. Jadi nanti aksi nyata di tiap topik itu ada yang lebih dari satu judul, ada yang cuma satu judul. Contohnya misalnya Ibu Bapak mengerjakan aksi nyata untuk disiplin positif. Nah, nanti itu ada beberapa pilihan judul yang boleh Ibu Bapak pilih salah satu untuk dilakukan aksi nyata. Di disiplin positif itu ada judul kalau nggak salah membuat kesepakatan kelas atau menerapkan segitiga restitusi gitu ya. Nanti dipilih salah satu, nanti ada petunjuknya masing-masing. Nah, untuk yang aksi nyata dengan topik ini
Mungkin ada beberapa pilihan judul ya yang udah melakukan bisa di-share di sini. Kalau Ibu Ai Fitria ini memilih judul tentang malaikat kebaikan, seperti itu ya Bu aksi nyatanya. Betul, betul, Bu. Ya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan judulnya aksi nyatanya itu walaupun nggak terkait dengan mata pelajaran bisa diterapkan di sela-sela pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Siap, Ibu. Betul, betul. Iya, seperti itu. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari ruang Zoom. Dari pertanyaan tanpa nama ini ya. Apabila kita membuat aksi nyata dengan judul yang sama dan juga isinya sama, hanya merubah umpan balik atau refleksi dan dokumentasinya saja, apakah bisa lolos validasi, Ibu? Baik, Dipersilakan Ibu Ai. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, apabila berarti yang bedanya itu hanya di refleksi, umpan balik, dan dokumentasi ya, Bu ya? Iya, seperti itu. Iya. Kalau tidak salah, ada panduannya di platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri bahwa aksi nyata ini bisa dilaksanakan secara kolaboratif gitu. Namun untuk refleksi umpan balik itu harus dilaksanakan secara individu gitu. Begitu ya Bu Ratna ya? Kalau tidak salah seperti itu panduannya, Bu. Ya, untuk aksi nyata bisa untuk kolaborasi, untuk aksi nyatanya, tapi untuk refleksinya masing-masing seperti itu ya, Bu ya. Iya, masing-masing. Karena Ah, walau bagaimanapun nanti terdeteksi oleh validator apabila hmm. memang sama gitu ya aksi nyatanya gitu di pelatihan mandirinya. Ya, Ibu, jadi nanti ada data dashboard pemanfaatan PMM. Di situ salah satu poin penilaiannya itu ada tingkat kemiripan aksi nyata. Nah, jadi nanti terdeteksi kalau aksi nyata Bapak Ibu ini mirip, kopas, nggak ada modifikasi sama sekali, itu akan terdeteksi sama uh, Kemendikbud seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan amati, silahkan tiru, tapi dimodifikasi seperti itu. Boleh isi resumenya sama boleh, tapi mungkin dimodifikasi misalnya tadi Bu Ai dalam bentuk uraian, mungkin Bapak Ibu bisa dibuat dalam bentuk per poin-poin atau pakai bagan atau pakai tabel seperti itu. Mungkin isinya mah sama resumenya, cuma dimodifikasi supaya tidak sama seperti itu ya Bu ya. Karena saya lihat juga di data dashboard penggunaan PMM itu ada penilaian dari tingkat kemiripan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan mirip agar lolos validasi. Iya, Seperti setuju itu ya, dengan Bu Bapak Ratna Ibu. ini. Mungkin pertanyaan langsung ya yang raise hand dari Ibu Supriyantini. Dipersilakan Ibu Supriyantini untuk membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Supriyantini dari SDN Sumber Batu 03 Pagi Jakarta. Ingin menanyakan masalah untuk pembuatan kombel ya Bu. Maaf. Apakah untuk kita mendaftar sebagai kombel itu apa di pelatihan mandirinya kita harus banyak sertifikat atau cukup satu saja sertifikat dari guru atau kepala sekolah, Bu? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik. Mengenai dari Kombel ya? Iya Ibu. Ya, oke. Untuk Kombel itu sendiri eh, harus menyelesaikan satu bukan topik kurikulum Merdeka, Ibu. Iya. Ketika Ibu sudah menyelesaikan topik kurikulum Merdeka, itu bisa membuat komunitas belajar gitu ya, komunitas belajar. Baik itu yang basisnya sekolah ataupun berbasis nasional. Terima kasih, Bagaimana? Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk link absen itu sudah semuanya tersedia di link microsite ya, Bapak Ibu.
yang di s.id /guru inspiratif 2024 yang memang sudah di-share gitu ya, baik itu di eh, platform, maaf, mohon izin, di komunitas belajarnya gitu ya, di undangan webinarnya, ataupun di grup Telegram gitu, atau di flyernya juga ada. Di sana tinggal diklik aja, tinggal mengisi absen. Mohon izin Bapak Ibu untuk paling lambat absensinya 23.59. Nah itu insya Allah untuk sertifikatnya maksimal 2 hari gitu ya. Atau mungkin insya Allah besok itu sudah ada, sudah tersedia, dan itu cukup membuka microsite, itu di sana sudah tersedia juga sertifikatnya. Dan untuk kegiatan webinar ini memang 3 jam pelajaran, 3 JP untuk sertifikat. Selanjutnya masih dibuka pertanyaan ya Bu ya. Boleh Ibu? Iya, saya bacakan pertanyaan dari eh, komentar YouTube dari Ratna Zohra dari Aceh. Bu, beliau bertanya, Bu, jika ingin tervalidasi aksi nyatanya, apakah ada trik khususnya, Bu? Ini untuk semua topik, karena saya agak cemas mau buat, tapi takut tidak tervalidasi. Ini mungkin untuk umum semua topik ya, Bu ya. Apa trik khususnya untuk yang berlaku untuk semua topik di aksi nyata pelatihan mandiri? Baik. Seperti itu, dipersilakan Ibu Ai. Iya, terima kasih Ibu Ratna. Dan Ibu dari Aceh ya, Masya Allah, dari Aceh sudah bergabung di Kombel Guru Inspiratif. Selamat malam Ibu, terima kasih sudah bergabung. Nah, izin menjawab mungkin supaya tervalidasi gitu ya. Yang pertama, coba dulu. Pasti harus dicoba gitu ya, pasti harus dicoba mengikuti pelatihan mandirinya, kemudian harus dicoba juga membuat aksi nyatanya gitu. Setelah dicoba membuat aksi nyatanya dan memang sudah sesuai instruksi gitu ya, seperti tips dan trik yang sudah mungkin tadi materi yang sudah saya sampaikan gitu ya, dari mulai ada covernya, kemudian ada instruksi dari kementeriannya dicantumkan, kemudian dokumen yang diunggahnya apa saja juga dicantumkan, ada resume materinya, ada dokumentasinya, kemudian lengkap juga dengan ada umpan baliknya. Insya Allah, Bu. Insya Allah gitu ya. Insya Allah itu akan divalidasi gitu oleh validator gitu. Tidak usah cemas, tidak usah panik. Kalau tidak mencoba, pasti tidak akan tahu, Bu. Jadi mau tidak mau harus mencoba. Harus mencoba, harus terus belajar gitu ya. Setelah dicoba, ya kita setelah usaha ikhtiar buminya sudah dilaksanakan gitu ya. Sisanya tinggal ikhtiar langit gitu ya. Bapak Ibu tinggal berdoa yang mudah-mudahan segera divalidasi. Dan biasanya kalau untuk validasi, kalau di keterangan di pelatihan mandirinya itu setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga gitu. Hanya memang untuk yang mengupload di bulan Desember gitu ya, di bulan Desember itu mungkin kemarin ada keterlambatan karena memang sistemnya sedang euforia untuk e-kinerja gitu. Itu Ibu. Jadi baru divalidasi kemarin-kemarin. Kalau tidak salah minggu ini dah, minggu ini baru tervalidasi gitu ketika bikinnya di bulan Desember gitu. Kalau untuk pengumuman resmi dari PMM-nya sih di sana keterangannya Rabu setiap minggu pertama dan ketiga gitu. Berarti 2 minggu sekali paling cepat. Nah, paling lama mungkin sekitar 1 bulan gitu ya. Setiap awal Rabu awal bulan. Gitu mungkin Bu Ratna. Atau Ya, mungkin ada tambahan boleh Bu Ratna. ya tip aksi nyata sebenarnya mah nggak usah kita, maksudnya aksi nyata ini sebenarnya adalah refleksi dari modul-modul yang udah kita pelajari di topik tersebut. Jadi modul-modul yang Bapak Ibu udah simak dari awal sampai akhir, udah dikerjain soal pemahamannya sampai post-testnya. Nah, Bapak Ibu tuh istilahnya kayak mengimplementasikan pemahaman dari modul tadi dalam bentuk aksi nyata. Seperti itu. Dan petunjuk aksi nyatanya pun juga sudah jelas. Jadi sudah ada misalnya Bapak Ibu diinstruksikan untuk membuat asesmen. Nah, Ibu tampilkan asesmen yang Bapak Ibu buat sesuai mata pelajaran masing-masing seperti itu. Jadi intinya lolos validasi itu yang pertama harus sesuai petunjuk. Petunjuk aksi nyata ini harus nyambung. Misalnya
eh kalau untuk topik gizi SMA gitu kan suruh mengkampanyekan gizi di sekolah. Nah, ini bisa kolaborasi. Nah, kalau mengkampanyekan berarti topik yang apa aksi nyata yang Bapak lakukan ya berarti kampanye apa? Misalnya melaksanakan senam sehat dengan puskesmas. Kegiatan kedua misalnya ada pemberian tablet tambah darah. Itu kan di luar mata pelajaran. Jadi kita kolaborasi dengan guru yang lain boleh dengan puskesmas. Nah, mungkin kelemahan kita di sini lupa mendokumentasikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sini sebenarnya saya yakin sih sudah melakukan aksi nyata yang di topik pelatihan mandiri, hanya saja mungkin belum ada dokumentasinya seperti itu. Nah, yang penting dari aksi nyata itu harus sesuai petunjuk. Yang kedua harus ada bukti dokumentasi kegiatan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Ini harus ada foto dokumentasinya menunjukkan itu kan menunjukkan bahwa kita benar-benar melakukan aksi nyata itu harus disertakan dokumentasi. Nah, yang ketiga yang penting ini harus ada refleksi. Jadi yang pertama itu petunjuknya misalnya disuruh lampirkan kegiatan pembelajaran, lampirkan misalnya dari tadi yang Ibu Ai lampirkan tujuan pembelajaran apa dan semacamnya. Kalau disuruh lampirkan merancang asesmen, nah berarti Bapak Ibu lampirkan asesmen yang sudah Bapak Ibu rancang. Nah, tergantung petunjuknya. Pokoknya harus sesuai dengan petunjuk. Kalau nggak sesuai dengan petunjuk itu otomatis tidak akan tervalidasi. Kalau nggak nyambung sama sekali, misal disuruh di topik kurikulum merdeka, disuruh menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka, misal judul itu yang Bapak Ibu pilih. Nah, tapi yang Bapak Ibu upload ke dokumen aksi nyatanya berupa modul, yaitu nggak nyambung, itu bakal tidak akan tervalidasi. Seperti itu mungkin tambahan dari saya ya, Ibu Ai. Mungkin kita angkat pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Pertanyaan dari Bapak Aris Sutarjo. Dipersilakan Bapak Aris untuk buka mic-nya. Bapak Aris. Iya, Bu. Ya, dipersilakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Aris Tarjo dari Grobogan, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan adalah kaitan dengan, mohon maaf ini agak melenceng, tentang pengisian RHK. Pengisian RHK di deadline itu per tanggal 31 Januari 2024. Nah, dalam pengisian RHK itu tertera seperti acara malam ini sangat bagus ya, webinar itu memiliki 4 poin. Yang saya tanyakan adalah apakah di bulan Januari ini itu dapat dijadikan bukti dukung. Semisal kita nanti mendapatkan sertifikat dari webinar itu bisa dijadikan bukti dukung ke depannya selama 6 bulan. Itu Ibu. Tapi tadi sore saya juga sempat bincang-bincang sama teman, kata yang bersangkutan itu katanya Januari itu nggak bisa nanti dimulai dari bulan Februari karena kita membuat RHK kan sampai tanggal 31. Lah, rencana itu kan baru direalisasikan pada bulan Februari. Mohon tanggapannya, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Aris Sutarjo. Dipersilakan Ibu Ai, mungkin kebingungan apa sertifikat pada bulan Januari ini apakah bisa dilampirkan di bukti dukung RHK seperti itu ya Pak? Iya, Bu. Ya, dipersilakan Ibu Ai Fitri. Ibu, maaf mic-nya belum dibuka. Siap Ibu, mohon izin. Ya. Nah, untuk di RHK ini ya, kalau saya pribadi lihat di ada di pasal-pasal gitu dan ada di jawaban dari Kemendikbudristek langsung gitu ya di informasi di platform Merdeka Mengajar bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang sesuai dengan perencanaan kinerja gitu ya, termasuk sertifikat-sertifikat yang didapatkan itu berlaku mulai dari Januari sampai Juni gitu ya. Januari sampai Juni dan untuk periode berikutnya itu dari Juli sampai dengan Desember.
Itu sih kalau saya pribadi merujuk dari ketentuan apa ya pasal yang sudah disampaikan oleh kementerian dan jawaban dari kementerian langsung gitu. Seperti itu Bapak, tadi Bapak yang Arif. bertanya ya. Terima Bapak. kasih Bu atas penjelasannya. Jadi insya Allah sih sertifikat yang keluar di bulan Januari itu bisa disertakan sebagai bukti dukung RHK sesuai dari Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Jadi Ya, sertifikat yang berlaku dari Januari sampai Juni bisa disertakan sebagai bukti dukung RHK. Seperti itu Bapak. Selanjutnya, Ibu maaf ke unmute. ya, selanjutnya saya akan bacakan dari pertanyaan di chat Zoom. Ini pada banyak bertanya tentang RHK. Nggak apa-apa Bu, diangkat aja Bu. Apa gimana? Ah, boleh ya, mudah-mudahan di sini sama-sama ada yang bisa berbagi Ya. praktik baiknya gitu ya mengenai RHK atau kinerja dan lain-lain gitu. Di sini pertanyaan dari ini Ibu mungkin ya, Ibu Elise Kartikasari. Beliau bertanya, Bu, di perencanaan RHK kan ada target poin yang harus dikejar. Misalkan kita tidak terselesaikan, kira-kira apakah ada resiko? Seperti itu, Ibu Ai. Silakan ditanggapi. Baik, untuk resiko mungkin saya juga masih mempelajari gitu ya. Ibu mohon izin barangkali di sini peserta Zoom di sini apakah ada yang bisa menjawab gitu. Apakah ketika misalnya kita sudah mengajukan target di 40 poin misalnya, kemudian ternyata tidak tercapai gitu dalam 6 bulan itu. Nah, apakah ada resiko mungkin ya, resiko yang terjadi gitu ya? Apakah mungkin dari nilainya gitu? Kalau misalnya di atas gitu ya, ya saya tahunya kebetulan ketika di atas gitu ya, ketika kita sudah mencapai di atas 40 poin gitu ya, ketika misalnya sertifikat-sertifikat yang sudah dilampirkan sudah sangat memenuhi gitu, maka itu penilaian kita justru sangat bagus. Jadi statusnya di atas ekspektasi gitu. Izin Mana menjawab, menurut Bu bisa? Ratna? Apakah Ya, ada dipersilakan Ibu Feni Dipa ya, Bu. Iya, izin Iya, menjawab karena dipersilakan kebetulan Ibu. ini juga bidang kami. Yang pertama, untuk masalah sertifikat ataupun aksi nyata jika tidak itu, tapi sudah tertulis di RHK. Kalau tidak mencapai, yang pertama, jika tidak mencapai nilai 32, jelas penilaiannya adalah di bawah ekspektasi. Tetapi dengan catatan, kan ini semuanya nanti dipertimbangkan dengan kepala sekolah, begitu ya. Karena yang jadi utama penilaian itu bukan di pengembangan diri Bapak Ibu, tetapi di perilaku praktik pembelajaran dan yang perilaku kinerja. Jadi segala sesuatu nanti masih bisa bicarakan, masih bisa dirembuk dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini ekspektasinya penilaian akhir adalah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi, dan ini masih di semester pertama, jangan khawatir Bapak Ibu, karena nanti ada periode kedua, begitu. Lalu jika di akhir tahun, karena ini sifatnya masih dalam maintenance, begitu ya, nanti terkait hal itu masih ada kebijakan-kebijakan lanjut. Jadi tetap semangat untuk mengisi RHK-nya, komunikasikan yang baik dengan kepala sekolah. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya bisa lancar dan dimudahkan. Intinya seperti itu. Terima kasih. Amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Terima kasih Ibu atas diskusinya. Di sini mungkin kita lebih ke sharing aja ya Bu ya. Iya. Ya Bapak Ibu yang punya pengalaman atau punya jawaban yang sesuai dengan pertanyaan, dipersilahkan untuk
membuka mic-nya untuk berbagi bersama kita di sini, Bapak Ibu guru, di webinar kali ini. Selanjutnya saya bukakan pertanyaan dari komentar di YouTube. Bentar. Pertanyaan dari Ibu Marlina, beliau bertanya, bagaimana cara mengetahui apa yang menyebabkan aksi nyata kita tidak divalidasi? Karena tidak ada keterangan apa yang perlu diperbaiki dari aksi nyata kita. Seperti itu, Ibu Ai. Baik, Silakan baik. ditanggapi. Siap, mungkin dua penanya lagi mungkin ya sampai 20-30 tank gitu sesuai dengan schedule gitu ya. Nah, bagaimana aksi nyata yang butuh perbaikan mungkin ya, tapi di sana tidak ada apa keterangannya gitu ya. Keterangannya mungkin begitu ya Bu Ratna ya? Iya. Ya, yang pertama dilihat dulu gitu, apakah sudah sesuai panduan atau sesuai instruksi atau belum gitu ya. Apabila memang dirasa Bapak Ibu misalnya sudah sesuai instruksi, ada resumenya, ada bahan ajarnya misalnya, ada dokumentasinya, ada umpan baliknya gitu ya, sudah paket komplit, paket lengkap. Namun ternyata masih belum divalidasi gitu. Bapak Ibu bisa mencoba di sana mengklik klaim banding gitu ya, klaim banding, kemudian ditunggu sekitar seminggu. Nah, biasanya langsung muncul Ibu sertifikatnya. Klaim banding juga di sana bisa langsung ditanyakan juga. Ini mengapa saya tidak tervalidasi, sedangkan misalnya sudah lengkap gitu dari awal sampai akhir sudah lengkap gitu. Apa yang menyebabkan saya kurang divalidasi? Ada dua kemungkinan jawaban dari Kemendikbudnya. Yang pertama bisa langsung oleh validator itu divalidasi dan muncul sertifikat, dan yang kedua langsung dijawab gitu permasalahannya di mana. Biasanya untuk komentarnya di sana permasalahannya bisa berupa apakah ini aksi nyata persis dengan orang lain misalnya ya. Yang pertama itu biasanya. Kemudian yang kedua tidak ada refleksi misalnya atau tidak ada dokumentasi gitu. Yang ketiga biasanya tidak ada panduannya gitu ya. Maksudnya mohon izin tidak sesuai panduan gitu. Seperti itu mungkin eh, ini Bu Ratna ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ah, Iya, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan langsung. Silakan Ibu Ririh. Elisa Ririh buka mic-nya, silakan. Ibu Elisa Lirih Mulia. Halo? Mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Bu ya. Iya, Ibu. Bapak Selamat, Bapak Selamat, Bapak Selamat, Bapak Selamat, dipersilakan. Bapak Selamat yang raise hand. Halo, Bapak. Mungkin ke Ibu Natasha. Ibu Natasha yang raise hand, dipersilakan Ibu dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nata dari Medan, Sumatera Utara. Salam kenal dari Bapak dan Ibu narasumber dan juga moderator dan Bapak dan Ibu peserta webinar malam ini. Saya baru pemula sekali ikut di PMM ini. Saya mencoba
ikut aksi nyata di topik kurikulum berubah, tapi gagal. Tidak diterima Ibu aksi nyata saya. Seperti yang sudah peserta lain tanyakan, tidak diberitahu apa alasannya, di mana kesalahan saya. Tapi saya bingung, kan memang di awal memang pertanyaan tadi moderator bahwasannya banyak tema yang apa ya, yang mau diambil, ada 4 option yang bisa kita pilih. Apakah salah salah saya memilih dengan pilihan saya, dengan yang saya share itu salah, saya juga bingung gitu, Pak. Jadi saya akhirnya berpikir saat ini adalah mengikuti aksi nyata yang ibu buat gitu. Jadi saya terinspirasi yang model ibu. Jadi kembali lagi, karena jujur Bu, di tema kurikulum berubah ini, karena gagal sekali, mau nyoba kedua kali, masih berpikir ulang gitu loh Bu. Jadi ketika ada webinar ibu tips lolos aksi nyata, saya jadi ikutlah apa rupanya di dalamnya ini gitu loh. Dari narasumber dan juga moderator masih banyak terima kasih sudah ngasih masukan kepada saya. Saya bingung untuk yang kurikulum Merdeka Berubah, apakah saya kurang di sini? Saya cuma masukkan di aksi nyata itu cuma umpan balik dari guru, rekan sejawat. Apakah di situ juga harus dari siswa juga Ibu dimasukkan untuk umpan baliknya dan refleksinya? Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Natasha atas berbagi pengalamannya. Dipersilakan Ibu Ai untuk menanggapi. Baik, untuk pertanyaannya bagaimana ya Bu Ratna ya tadi? Ibu Ai tadi mengatakan bahwa beliau sudah melakukan aksi nyata di topik kurikulum merdeka. Ini aksi nyata beliau yang pertama, tapi itu langsung tertolak tanpa diketahui alasannya. Jadi beliau nggak tahu ini salahnya tuh di mana. Siap. Seperti itu. Nah, mungkin bisa kali Bu Natasha berbagi layar kali ya Bu. Aksi nyatanya bisa dibagikan di layar ini atau tidak Bu? Nggak tersimpan pula Ibu di laptop tidak saya. Saya tersimpan. nyimpannya di Canva saya. Oh, Kebetulan di laptop saya tidak ada, belum terbuka untuk Canva. Jadi ya udah saya simpan aja di HP saya. Tapi jujur ya Bu, saya di tema kurikulum berubah, isinya cuma kenapa kurikulum itu berubah, sama sama rekan sejawat, dan juga poster yang saya tempel di mading. Hanya itu gitu loh. Apakah saya harus juga ke siswa juga atau bagaimana gitu loh. Terima kasih, itu aja. Saya bingung gitu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kurikulum Merdeka, seingat saya gitu ya, untuk topik itu, jadi harus ada apa ya, menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka gitu. Untuk penyebarannya itu bisa melalui berbagai media gitu. Apakah itu media Canva misalnya yang Ibu sosialisasikan misalnya di Kombel sekolah gitu ya. Kemudian bisa juga disampaikan melalui media digital. Media digital bisa melalui YouTube misalnya ya. Atau selain YouTube juga bisa melalui poster gitu ya atau banner dan yang lainnya mengenai mengapa kurikulum itu berubah gitu. Nah, setelah penyebaran pemahaman itu gitu, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum itu berubah gitu. Nah, tentu saja wajib ada pertanyaan refleksi gitu ya, pertanyaan refleksi yang disampaikan. Kalau tidak salah di sana untuk pertanyaan refleksinya ada yang buat peserta didik, ada yang untuk guru gitu ya atau rekan sejawat. Nah, kemudian setelah isikan refleksinya gitu ya, itu bisa di screenshot gitu ya, baik itu bisa Google Form langsung atau misalnya melalui wawancara atau misalnya lewat langsung secara kertas yang seperti yang di topik tadi mencegah intoleransi gitu ya. Nah, kemudian difoto, setelah difoto baru dimasukkan ke Canva dan jangan lupa dilampirkan juga bukti dokumentasi bahwa Ibu telah melaksanakan apa ya, menyebarkan pemahaman bahwa mengapa kurikulum itu harus berubah.
Begitu mungkin Bu Ratna. Ya, Berbagi Iya. sedikit, Bu. ya, terima kasih. Saya ada bu fotonya, foto ketika uh, saya menjawab siswa juga nggak saya buat. Mungkin itu kesalahan. Sedikit. Ya, dipersilakan Bapak siapa? Sudiaman ya, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Nah, berbagi sharing ketepatan mengenai aksi nyata tahun 2023 juga kami melakukan dengan topik kurikulum berubah. Itu ketepatan di kecamatan kami, waktu itu kami sama-sama teman share gitu supaya untuk membuat aksi nyata mengenai kurikulum berubah juga dulu pertama, itu semua tertolak. Dan nyata itu tertolak. Ternyata, jadi perubahan yang kami buat itu di dokumennya. Nah, jadi kita penyampaian foto dokumen terhadap guru, ada terhadap siswa. Dan setelah itu udah kita rubah langsung tervalidasi semua bersamaan kami gitu. Itu aja yang kita rubah waktu itu. Itu untuk supaya bisa saling membantu untuk di topik kurikulum berubah gitu dia, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Sudiaman. Mungkin untuk di topik kurikulum merdeka ini kan intinya penyebaran pemahaman. Berarti bukti dokumentasi berupa penyebaran pemahamannya mungkin harus lebih diperbanyak yang menyatakan bahwa ibu benar-benar telah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum sudah berubah, perlu berubah seperti itu. Kalau saya dulu aksi nyata saya di kurikulum merdeka ini saya menyebarkan pemahamannya via ini Bu, via Zoom, via YouTube. Jadi saya bikin dalam bentuk video. Kenapa kurikulum harus berubah? Kenapa ini? Kenapa itu? Terus saya share di YouTube pribadi seperti itu. Terus saya sertakan link YouTube-nya terkait malaikat seperti itu, Ibu. Mungkin benar-benar harus berupa aksi yang Ibu tampilkan di dokumen aksi nyatanya ini. Dokumentasi foto-fotonya aksi nyata Ibu apa yang telah Ibu lakukan. Seperti itu. Mungkin ya Ibu dicoba lagi, diulang lagi. Kalaupun Ibu sudah benar-benar yakin ya aksi nyata Ibu udah sesuai dengan petunjuk, mungkin Ibu bisa ajukan banding. Seperti itu ya Bu Ayah. Iya, siap Ibu. Kita betul mengajukan klaim banding gitu di sananya. Selanjutnya udah mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kayaknya udah 20-30 deh Bu Ratna. Iya. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi link absensi di link microset yang sudah dibagikan. Mengisi refleksi juga dalam link yang sama ya Bu. Di daftar hadir itu sudah ada refleksinya, silakan Bapak Ibu isi. Lalu isi link presensinya, diperiksa lagi tentang penulisan nama dan asal instansi Ibu Bapak sekalian agar tidak ada kesalahan di penulisan sertifikat. Seperti itu. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir dalam webinar kali ini. Masya Allah peminatnya sangat banyak ya Bu. Berapa? 3.000 kali yang mendaftar di PMM, 3.000 lebih ya Bu. Alhamdulillah di atas 3.000 yang mendaftar, antusiasnya luar biasa dalam 2 hari ini gitu. Iya, Masya Allah yang hadir yang bisa kita tampung di Zoom meeting ini hanya 500 peserta. Mudah-mudahan selebihnya bisa menyimak di link video, link YouTube ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan webinar kali ini bisa memicu semangat Ibu Bapak untuk melakukan aksi nyata, tapi mohon maaf saya izin mengingatkan untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita melakukan aksi nyata bukan semata-mata ingin mendapatkan sertifikat. Ada atau tidaknya sertifikat tidak menghentikan kita untuk melakukan aksi nyata selama itu memberikan dampak positif kepada peserta didik kita dan memberikan dampak positif juga kita sebagai pengajar untuk pengembangan diri kita, itu tetap harus. Jadi ada atau tidaknya sertifikat itu tetap kita sebagai pendidik tetap harus
melatih diri kita sebagai pendidik, yaitu menyelesaikan topik-topik pelatihan mandiri dan mengaplikasikan atau merefleksikannya dalam bentuk aksi nyata. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin closing statement dari Ibu narasumber, Ibu Ai, dipersilakan Ibu memberikan closing statementnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memfasilitasi kami sebagai moderator di komunitas belajar platform Merdeka Mengajar yang tentunya ini masih baru yang guru inspiratif ini dan webinar yang pertama gitu ya. Dan ternyata tidak menyangka alhamdulillah antusiasmenya Bapak Ibu untuk terus belajar dan berkarya untuk mengikuti webinar ini sangat semangat sekali gitu. Sampai alhamdulillah sudah di atas 3.000 pendaftar gitu ya. Sehingga memang mohon izin tidak tertampung semuanya di Zoom gitu ya. Sehingga sebagian bisa menyaksikan di live streaming YouTube gitu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk presensi gitu ya dan info-info lainnya itu saya sampaikan di Telegram ya Bapak Ibu. Untuk Telegramnya itu sudah tersedia semua di Kombel Guru Inspiratif yang ada di platform Merdeka Mengajar di sana. Nah, untuk absensi memang maksimal sampai 23.59 dan untuk sertifikatnya itu butuh proses Bapak Ibu, mungkin sekitar 1 hari atau maksimal 2 hari gitu. Saya ucapkan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak kepada Ibu Ratna sebagai moderator, kepada semua yang partisipan ya, yang mengikuti webinar ini. Mungkin saya akhiri dengan sedikit pantun ya, Bapak Ibu. Eh, Ya baik, Ibu, dipersilakan. iya, boleh ya pakai pantun sedikit ya. Rasanya kesepian tanpa kekasih, gitu ya. Sekian dan terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar-webinar Waalaikumsalam. selanjutnya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Retna semuanya. Mohon izin. Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Ai dan Bu Ratna. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga itu menjadi Terima kasih. Terima kasih ilmunya Bu Ratna, Bu Ain. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Bu Ai. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ai dan Bu Ratna. Sama-sama Ibu. Hatur nuhun Bu Ai, Bu Ratna. Ibu Ai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.